Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu biasa ke-33 yang merupakan hari Minggu biasa kedua terakhir di dalam kalender liturgi. Minggu depan adalah hari Minggu biasa ke-34 sekaligus Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam yang juga bisa dikatakan sebagai penutup atau puncak dari seluruh hari Minggu biasa. Sesudah itu kita akan masuk ke dalam masa Advent atau awal dari tahun liturgi gereja. Oleh karena itu, bacaan-bacaan hari-hari ini lebih banyak berbicara tentang akhir dunia. Kita akan diajak untuk mengintrospeksi diri, memperbaiki hidup kita, juga meningkatkan kualitas iman kita. Bacaan pertama bercerita tentang penglihatan Daniel tentang akhir zaman. Saat itu ia menyaksikan penghakiman bagi semua orang berdasarkan kitab yang di dalamnya tertulis sejumlah nama. Mereka yang kehidupannya tidak baik atau jahat akan mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Sedangkan orang-orang bijaksana akan dimuliakan sebab mereka telah mengantar banyak orang kepada kebenaran. Di dalam bacaan Injil, Yesus menekankan juga bahwa akan tiba waktunya hari penghakiman itu, di mana akan ada perubahan dunia lama menjadi dunia baru oleh kedatangan Tuhan dalam peristiwa-peristiwa menakutkan. Namun yang paling penting adalah kedatangan Tuhan dengan kekuasaannya yang akan menyelamatkan umatnya. Karena itu kita perlu senantiasa mendekatkan diri bersama Tuhan dengan cara merenungkan dan menghidupi sabda-sabdanya. Sebab Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Adapun konsekuensi lain dari selalu bersama Tuhan ialah kita dikuduskan olehnya. Bacaan kedua mengatakan bahwa Yesus adalah imam agung yang dengan kurbannya ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, yang namanya akhir zaman dan kematian, kedua-duanya adalah misteri. Di dalam Injil, Yesus menegaskan secara terang-terangan tentang hari atau saat itu. Dalam hal ini akhir zaman, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Yesus sendiri tidak tahu kapan saat itu akan datang. Karena itu, dengan misteri ini, marilah kita senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Cara terbaik dalam berjaga-jaga ialah pembaharuan diri terus-menerus, bertobat, dan meningkatkan kualitas kerohanian kita. Kedua, beberapa hari lalu saya mendengar kata-kata indah dari seorang ibu yang baru saja meninggal dunia. Sebelum kematiannya, ia mengatakan, akhir-akhir ini saya bekerja hanya untuk kebutuhan harian keluarga dan untuk uang derma. Ibu ini sungguh menyadari bahwa harta dan segala sesuatu yang dimiliki di dunia ini tidak akan dibawa pada saat meninggal, tetapi justru derma atau amal kasih bagi sesama dan Tuhan
itulah yang akan mengantar seseorang menuju surga. Dalam arti tertentu, prioritas kehidupan kita tertuju pada perbuatan amal kasih kepada Tuhan dan sesama, dan bukan pada mengumpulkan kekayaan duniawi sebanyak-banyaknya. Ketiga, saya menemukan kata-kata indah di TikTok. Dinding rumah sakit lebih banyak melihat doa yang tulus dibanding dinding rumah ibadat. Sesungguhnya kata-kata ini sangat benar. Manusia baru akan sungguh-sungguh meningkatkan kualitas hidup dan imannya jika ia ditampar oleh keadaan dan situasi sulit. Tetapi jarang sekali kita konsisten untuk tetap berproses menjadi lebih baik di dalam kehidupan ini. Selain itu, kata-kata ini juga hendak menyadarkan kita bahwa ketekunan dan kerajinan untuk datang berdoa di gereja tidak semata-mata menentukan kualitas iman kita. Justru ketulusan kita berdoa itu seharusnya mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Keempat, bacaan-bacaan hari ini sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi sebaliknya untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah misteri, di mana kita tidak pernah tahu kapan kehidupan kita berakhir. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu mempersiapkan diri dengan hidup yang benar di hadapan Allah, sehingga kematian tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sebagai kebahagiaan karena akan berjumpa dengan Allah sendiri. Maka berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita meningkatkan kualitas iman kita dengan senantiasa mewujud nyatakan iman kita, agar iman kita tetap berbuah lewat perbuatan amal, pengampunan, pembaharuan diri, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati kita semua.